Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di perayaan Natal Kristus tanggal 25 Desember 2021 ini ditentukan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca dan dengarkan apa yang diberitakan di sana. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam padungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman yang sampai kepada kita. Mari kita memahaminya dalam bingkai tema yang diusulkan, yakni Yesus Juru Selamat dunia. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah maupun kehendak Tuhan. Amin. Mari kita temukan makna firman ini untuk kita gunakan membangun iman percaya kita dan memperbesar sukacita kita, memperkuat persekutuan, kesatuan dan persatuan umat Tuhan. Yang pertama, kelahiran Yesus, firman Yahweh yang menjadi manusia, benar-benar historis dan mengarahkan jalannya sejarah kemanusiaan ke dalam rancangan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Sehubungan dengan kelahiran Yesus Kristus, Lukas mencatat bahwa peristiwa itu terjadi di masa pemerintahan Kaisar Augustus, yang arti nama ini yang mulia, dan nama aslinya adalah Gaius Octavius. Memerintah mulai tanggal 16 Januari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan 19 Agustus tahun 14 Masehi, itu berarti 41 tahun lamanya. Dalam masa itu, Kaisar Augustus mengangkat Kirenius menjadi pejabat tinggi di Syria, yakni tahun 10 sebelum Masehi sampai tahun 7 sebelum Masehi. Sesudah itu ditempatkan sebagai prokonsul di Asia tanggal 3 sebelum Masehi, lalu ditarik ke Roma membantu Gaius Kaisar tahun 3 sampai 4 Masehi, dan kemudian menjadi wali negeri, ditempatkan menjadi wali negeri gubernur atau legatus pro praetore di Syria, tepatnya di Syria Kilikia, tahun 6 Masehi sampai tahun 9 Masehi sebelum pensiun. Kalau demikian halnya, sensus pendaftaran penduduk yang diperintahkan Kaisar Augustus waktu kelahiran Yesus Kristus di masa pemerintahan Herodes Agung sebelum dia wafat. Herodes Agung kita tahu wafat tahun 4 sebelum Masehi. Tidak cocok bersamaan dengan sensus pendaftaran penduduk yang dikatakan terjadi di masa Kirenius menjabat sebagai gubernur di Syria, yakni tahun 6 sampai 9 Masehi.
Karena tahun itu Yesus sudah lahir di dunia. Untuk tidak membingungkan, terjemahan Lukas 2 ayat 2 itu harus diperbaiki. Lukas 2 ayat 2 mengatakan aute apografe prote egeneto egenoneuontos tes surias kuriniu. Demikian di Nesten Aland edisi 28. Sebaiknya kalimat ini diterjemahkan dengan inilah sensus yang jauh sebelum prote atau proteros Quirinius menjadi hegemoneuontos atau legatus pro pretore atau wali negeri gubernur Syria. Jadi prote tidak diterjemahkan lagi yang pertama kali, melainkan jauh sebelum Quirinius menjadi gubernur atau wali negeri Syria. Lukas mencantumkan nama Quirinius sehubungan dengan kelahiran Yesus Kristus karena Quirinius itu seorang yang sangat terkenal di Kekaisaran Romawi di masa pemerintahan Kaisar Augustus. Matius 2 ayat 1 memberitahu bahwa kelahiran Yesus itu terjadi di masa pemerintahan Herodes Agung menjadi raja atas wilayah Israel. Dia memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan Maret tahun 4 sebelum Masehi. Waktu itu negeri Israel yang kemudian disebut daerah Syria Palestina ibarat daerah istimewa dalam provinsi Syria Kekaisaran Romawi karena Kaisar Julius Caesar, yakni pendahulu Kaisar Augustus, mengangkat Herodes yang kemudian bernama Herodes Agung, seorang yang bukan asli Yahudi, menjadi raja atas seluruh wilayah Israel. Dan kemudian Kaisar Augustus tahun 27 sebelum Masehi setelah dia naik tahta menjadi kaisar, memperpanjang mandat Herodes Agung menjadi raja di wilayah Israel, sehingga Herodes Agung memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan Maret tahun 4 sebelum Masehi. Untuk mengambil hati orang Yahudi, Herodes Agung merenovasi bait suci Yerusalem. Di bait suci inilah Yesua HaMasiah disunat. Herodes Agung memerintahkan membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem tahun 4 sebelum Masehi karena dia perkirakan bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir yang dicari orang Majusi itu belum mencapai umur 2 tahun. Herodes Agung membuat infanticide atau penghapusan atau pemusnahan anak-anak seperti Firaun di zaman Musa mengadakan infanticide. Maka Yesuslah yang dikatakan datang seperti Musa menurut Ulangan 18 ayat 15. Herodes Agung mati pada bulan Maret tahun 4 sebelum Masehi karena serangan jantung setelah bersukacita mendengar laporan atas pembunuhan anak-anak di Bethlehem sesuai perintahnya dan mengira bahwa yang disebut raja orang Yahudi yang baru lahir itu sudah termasuk di antara anak-anak yang dibunuh itu. Kapan pastinya Yesus lahir? Kita ikuti aja penjelasan dari Rita Wahyu dalam video-videonya di YouTube, misalnya tanggal Sabtu 11 Desember 2021 dan penjelasan Dr. Bambang Nursena dari Gereja Ortodoks Timur yang salah satunya berjudul Mustahil Yesus Lahir di Musim Dingin. Di abad pertama gereja Kristen di Syria, kita duga mulai tahun 160 Masehi dan seterusnya telah merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Untuk perayaan Natal Kristus di masa pelayanannya, Santa Hippolytus dari Roma yang hidup 160 sampai 235 Masehi
mengatakan Yesus lahir 8 hari sebelum mulai bulan Januari, yang berarti sebelum tanggal 1 Januari. Itu sama dengan tanggal 25 Desember. Yesus disunat 8 hari sesudah kelahirannya, yang berarti tanggal 1 Januari kalender Gregorian. Ini dihitung berdasarkan keyakinan bahwa Maria diberitahu hamil pada tanggal 25 Maret tahun 5 Masehi. Dan Yesus berada dalam kandungan selama 9 bulan dan kemudian lahir tanggal 25 Desember. Tradisi perayaan Natal Kristus tidak dimulai di abad keempat dan tidak didasarkan pada keputusan-keputusan konsili-konsili dan ketentuan Kaisar Konstantinus Agung. Konsili-konsili dan Kaisar Konstantinus Agung di abad keempat hanya menegaskan kembali berlakunya secara umum di gereja tradisi perayaan Natal Yesus Kristus yang telah dirayakan di gereja mula-mula di sekitar abad pertama, yakni tanggal 25 Desember. Perintah Kaisar Konstantinus Agung membuat Romawisasi perayaan kelahiran Yesus Kristus sehingga banyak yang menganggapnya sebagai pengganti perayaan hari kelahiran Dewa Matahari atau Dewa Mitras atau Sol Invictus, yang menurut orang itu hanya dugaan ya, menurut orang tanggal 25 Desember sembahan kuno orang Romawi. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan tanggal 25 Desember kelahiran Yesus dengan hari lahir Sol Invictus itu. Tetapi karena bersamaan ada yang mengatakan perayaan itu sebagai pengambil alihan perayaan hari lahirnya Dewa Matahari sembahan bangsa Romawi. Itu ajaran sesat yang mengatakan begitu. Padahal yang terjadi adalah Romawisasi tradisi gereja timur yang merayakan kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Dalam usaha Romawisasi itulah dimasukkan pohon terang sebagai simbol terang yang dibawa oleh sang terang dunia itu, yang daun-daunnya dibaluri salju untuk memberi kesan bahwa pohon terang itu tetap hijau di musim dingin dan terang itu tidak mati walau salju turun. Dan terang pohon terang itu menandakan bahwa musim panas mulai di daerah Eropa atau Roma, karena matahari mulai mengarah ke utara. Unsur salju itu tidak ada di peristiwa asli kelahiran Yesus Kristus. Yang ada adalah dinginnya angin malam. Hanya kekecualian iklim di Bethlehem apabila terjadi turun salju, seperti turunnya hujan batu di daerah tropis atau daerah Arab. Dan pelita penerang yang dipakai Yusuf di situ adalah kaki dian Hanukkah, kaki dian dengan 9 lampu penerang, yakni satu menyimbolkan Tuhan sebagai sumber terang, dan 8 lampunya menunjuk pada 8 hari perayaan terang, perayaan cahaya itu yang diciptakan Tuhan di hari pertama dan diperbaharui lagi di hari ke-8. Jadi terang itu kan yang pertama diciptakan, kemudian sampai Sabat kembalilah hari yang baru lagi, hari ke-8. Jadi itu menurut Yahudi dirayakan dengan hari raya cahaya atau hari raya Hanukkah. Di gereja di barat dan di timur, Yesus Kristus adalah pembawa terang. Gereja di timur yakin kelahiran Yesus Kristus terjadi tanggal 25 Desember tahun 5 Masehi yang bersamaan dengan tanggal 25 Kislev bulan ke-9 tahun 3757 kalender Yahudi, di waktu mana orang Yahudi merayakan hari raya terang, hari raya lampu atau lampion, hari raya pentahbisan bait suci. Hari raya terang ini didasarkan pada adanya tersirat angka 25 dalam teks Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang dimulai pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, dan kemudian akhir jadilah terang, lalu terang itu jadilah. Jadi kalau kata-kata yang di situ dihitung satu persatu, maka semua kata-kata itu ada 25. Itulah dibikin menjadi dasar
adanya terang di dunia ini sehingga Hanukkah. Hari Raya Hanukkah diisi dengan menyalakan lampu Hanukkah dengan 9 lampu. Hanukkah ke-9 melambangkan Tuhan sebagai sumber terang. Dan 8 lampu lagi adalah melambangkan terang dalam kesentosaan dan damai sejahtera selama 7 hari dan setelah berlalu 7 hari. Hari pertama sampai hari Sabat. 7 hari kerja, penciptaan dan Sabat ya. Hari mulai lagi dengan hari kesentosaan dan damai sejahtera. Awal hari raya Hanukkah inilah tanggal yang dipegang pengikut Yesus di timur, terutama Ortodoks, sebagai hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, yang waktu itu bersamaan dengan tanggal 25 Kislev tahun 3757. Memang tidak selalu sama tanggal 25 Desember dengan 25 Kislev setiap tahunnya. Tetapi di tahun 5 Masehi, tahun 5 sebelum Masehi, dan tahun 3757 kalender Yahudi, tanggal itu bersamaan dalam satu hari. Sehingga gereja mula-mula menangkap arti hari raya Hanukkah tanggal 25 Kislev 3757 itu untuk arti kelahiran Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember tahun 2024 akan sama dengan tanggal 25 Kislev tahun 5786 kalender Yahudi. Tahun 5 sebelum Masehi itu sesuai dengan tahun sebelum kematian Raja Herodes Agung tahun 4 sebelum Masehi, dan Kaisar Augustus telah memerintahkan sensus penduduk, yakni sensus yang dilakukan jauh sebelum atau Proteros Quirinius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 sampai 9 Masehi. Perintah sensus tahun 6 sebelum Masehi atau sebelumnya oleh Kaisar Augustus dan perintah sensus oleh Quirinius tahun 6 Masehi, dua sensus ini harus jelas dibedakan, maka dua nama pensensus penduduk itu dicatat oleh Lukas. Pada tanggal 25 Kislev 3757 orang Yahudi memulai hari raya Hanukkah, dan hari terang itu berlangsung 8 hari yang merupakan hari menikmati terang, yakni hari-hari sentosa bersama semua ciptaan. Artinya sampai tanggal 2 bulan ke-10, bulan Tebet, kalender Yahudi. Karena bulan Kislev dihitung 30 hari yang bersamaan dengan tanggal 1 Januari tahun 4 sebelum Masehi, kalender Gregorian, bulan Desember dihitung tanggal 31 hari. Itulah hari Yesus Kristus disunat di Bait Suci. Itu sama dengan hari selesainya 7 hari kenajisan Maria setelah melahirkan. Kalau Yesus disunat hari ke-8 setelah lahir, maka dia lahir tanggal 25 Desember kalender Romawi, kalender Gregorian. Tanggal ini sama dengan tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, kalender Julian, tetapi itu sama dengan tanggal 6 Januari kalender Gregorian. Dua perhitungan kalender ini berselisih waktu 13 hari. Kalau orang Kristen menggunakan kalender Yahudi, maka perayaan Natal Yesus Kristus itu akan selalu dirayakan tanggal 25 Kislev. Bandingkan perayaan Paskah yang selalu mengikuti kalender Yahudi. Tetapi karena Kristen menggunakan kalender Gregorian dan demi kesatuan seluruh umat Kristen, maka perayaan Natal Yesus itu selalu dirayakan tanggal 25 Desember. Dan itu penting bagi kontekstualisasi di Eropa, di Romawi. Kristen merayakan kelahiran Yesus karena Yesus adalah terang dunia. Kesamaan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi dengan tanggal 25 Kislev 3757 yang dua-duanya merayakan terang dari Tuhan, membuat adanya istilah Krist Hanukkah, Krisnukah, sebutan untuk Christmas. Jadi di timur, di gereja timur disebut Kris Hanukkah, sampai sekarang Israel mengatakan itu Krisnukah. Di Eropa dan gereja kita yang berasal dari Eropa mengatakan Merry Christmas.
Perayaan Natal Kristus yang membawa terang diekspresikan dengan membuat pohon terang. Bahwa Yesus adalah warga kerajaan Jehovah ditegaskan dengan sunat yang dia terima setelah ibu yang melahirkannya telah suci dari kenajisan karena melahirkan menurut agama Yahudi. Itu hukum ke-564. Jadi kelahiran Yesus itu sangat historis dan religius. Tuhan Yesus adalah Tuhan sejarah dan Tuhan agama-agama. Yang kedua, Yesus lahir di tempat khusus demi pemenuhan tugasnya. Tuhan menunjukkan tempat yang lebih tepat sebagai tempat lahir Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yusuf dan Maria yang hamil tua berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Judea. Mereka tidak menuju Yerusalem yang juga dikenal sebagai ibu kota kerajaan Daud atau kota Daud. Yusuf membawa Maria ke Bethlehem karena Yusuf tahu bahwa dia adalah keturunan Daud dan terhitung sebagai keluarga besar Daud. Itu berarti Yusuf yang hidup sudah hampir 1000 tahun sesudah Daud, karena Daud hidup tahun 1004 sampai 965 sebelum Masehi. Si Yusuf mengingat betul asal-usulnya dan silsilahnya. Dia tidak pergi ke kampung halaman Yakub atau Yehuda, kakek moyang Daud, atau ke kampung halaman Abraham di Makpela, kakek moyang seluruh bangsa Israel. Yusuf ingin menunjukkan bahwa dia adalah keturunan raja yang sangat terkenal itu, yang dalam Mika ayat 5 ayat 1 diberitahu bahwa Bethlehem adalah tempat lahirnya Daud yang menjadi raja, dan Bethlehem diharapkan lagi sebagai tempat lahirnya lagi raja Israel seperti Daud. Alasan lainnya mengapa Yusuf dan Maria ke Bethlehem karena di sana ada kantor sensus, tempat di mana pendaftaran diri lebih mudah diuruskan. Yusuf yakin bahwa dia dan Maria akan mendapat tempat berdiam atau tinggal selama mereka berada di Bethlehem. Lukas tidak memberitahu berapa lama Yusuf dan Maria dalam perjalanan Nazaret ke Bethlehem setelah terlebih dahulu mengunjungi Elizabeth dan Imam Zakaria di Hebron. Kurang lebih 100 km lah jauhnya itu, ada yang menghitung lebih lagi. Imam Zakaria yang tinggal di Hebron 12 km dari Yerusalem bekerja sebagai imam di Bait Suci, dan imam inilah menjadi jaminan keabsahan pasangan Yusuf dan Maria sebagai suami istri yang sah, sehingga dia tidak dilempari. Imam Zakaria menasihati Lukas, menasihati Yusuf dan Maria agar melanjutkan perjalanan mereka ke Bethlehem. Itu berarti seolah kembali ke utara karena Bethlehem berada di utara kota Hebron. Karena tidak cocok bagi mereka mendaftar di Hebron. Namun harus di Bethlehem, kota kelahiran Daud bin Isai. Nama-nama Daud dan Isai itu sering disebut dalam nubuat nabi-nabi sebagai tempat kemunculan tunas Isai dan tunas Daud, itulah Bethlehem. Lukas tidak memberitahu perlengkapan apa yang mereka bawa, serta berapa banyak uang ada di kantong mereka. Juga tidak diberitahu apakah ada teman sekampung mereka bersama mereka pergi ke Bethlehem. Satu yang mereka yakini adalah bahwa Tuhan Jehovah akan menyertai mereka. Yusuf dan Maria tiba dengan baik dan selamat di Bethlehem setelah menempuh perjalanan kurang lebih 100 tahun, 100 km dari Nazaret. Dari Nazaret ke Hebron menemui Elizabeth dan dari Hebron ke Bethlehem. Semua rumah dipenuhi oleh orang-orang dari keturunan Daud selain penduduk setempat. Yusuf dan Maria tidak punya kenalan di Bethlehem. Tak ada pilihan lain bagi Yusuf dan Maria selain mencari tempat yang nyaman bagi dia dan Maria
Dia temukan tempat di mana domba-domba dikandangkan atau dipelihara dengan baik. Di Bethlehem Efratah ada tempat khusus untuk memelihara domba-domba yang dikhususkan menjadi domba kurban keselamatan dan kurban penghapus dosa di Bait Suci Yerusalem. Mengapa harus di Bethlehem? Karena orang Yahudi mengingat tradisi bahwa Daud itu adalah dulunya penggembala domba, sehingga turun-temurun dianggap dari Bethlehem lah domba-domba karena nggak jauh dari Yerusalem juga. Nama tempat itu Migdal Eder, menara kawanan domba menurut Mika 4 ayat 8. Pemilik domba menyisihkan anak-anak dombanya yang tidak bercacat dan yang benar-benar layak menjadi persembahan kurban di Bait Suci apabila domba itu sudah besar, lalu dipelihara di tempat khusus tersebut. Harga domba seperti itu memang tinggi, mahal. Domba-domba di sana dipelihara sebaik-baiknya dan dijaga agar jangan sampai ada kena kenajisan kepada domba-domba tersebut. Tempat itu bersih, tidak bau, dan di sana tersedia rumput-rumput pilihan dan air sehat yang tidak bercampur dengan kenajisan. Di sana ada gua atau liang tempat domba-domba itu berlindung apabila sinar matahari sangat terik atau apabila datang hujan deras. Ada juga jerami-jerami kering yang bisa empuk dibikin sebagai tempat membaringkan diri kalau dilapisi dengan kain. Tempat itu sangat sederhana, tetapi di sana bisa merasa nyaman berada. Karena tempat itu terhitung sebagai tempat yang dijaga kesuciannya. Tempat itulah yang dipilih Yusuf dan Maria sebagai tempat penginapan mereka selama mereka berada di Bethlehem atau sedikitnya pada waktu Yesus dilahirkan. Pada malam hari pertama mereka di sana tanpa bantuan dokter atau bidan, Maria melahirkan Yesus, lalu membungkus bayinya dengan kain lampin yang sudah dipersiapkan Maria sejak keberangkatannya dari Nazaret. Agar Yesus merasa lebih nyaman, Maria menaruhnya di dalam palungan yang cukup besar sebagai tempat meletakkan bayi berlampin. Waktu itu bukan musim dingin bersalju seperti musim di bulan Desember di Eropa. Hanya kedinginan malam yang perlu dilawan dengan selimut penutup badan atau dengan api unggun kalau api bisa dinyalakan. Ke tempat inilah Tuhan tuntun anaknya yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti dikatakan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1:29. Di tempat ini dia terpelihara dengan baik. Dia datang ke sana membawa sukacita bagi domba-domba yang ada di sana. Karena domba Allah yang menjadi pengganti mereka dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa atau kurban keselamatan telah datang ke tempat mereka. Yesus menyelesaikan penggunaan domba-domba itu dipersembahkan. Penyempurnaan kurban keselamatan dan kurban penghapus dosa itu ditegaskan oleh Yesus sewaktu dia dikurbankan di Golgota. Di sana dia berseru tetelestai, sudah selesai. Bahasa Ibraninya kullah. Ya. Tetelestai itu bentuk perfect ya, untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu selesai dengan sempurna. Ya, Rita mengatakan bukan kullah tapi nisam, dibayar dari kata salom katanya. Misi penebusan itu dimulai di tempat kelahirannya di Migdal Eder, kandang domba yang ada di Bethlehem Efratah. Sungguh beralasan malaikat itu mengatakan kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Lukas 2:10-12.
Berdasarkan pada Kejadian 35:21 dan Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1, para rabi Yahudi berpendapat bahwa Raja Mesias yang mereka harapkan akan tampil di Migdal Eder yang ada di Bethlehem Efrata. Dan itulah yang dipenuhi oleh Yesus sebenarnya. Hari ke-8 setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Suci untuk disunat. Dengan demikian Yesus dimeteraikan sebagai warga kerajaan Jehovah atau umat Tuhan yang ada di dunia. Sekembalinya mereka dari Bait Suci, Yusuf dan Maria tidak lagi kembali ke Migdal Eder, tempat domba dikandangkan dipelihara, karena sudah ada rumah yang bisa mereka tempati. Yesus tidak lagi ditaruh di palungan tempat makanan domba, tetapi di pangkuan Maria. Atas tuntunan bintang di timur itu, orang Majus menemukan bayi, atau bisa dikatakan nepios, Matius 21:16, anak-anak yang masih menyusu, atau tepatnya anak kecil yang sudah berusia kira-kira 1 tahun atau beberapa bulan, atau paidion, kanak-kanak anyir Yesus di rumah ini, lalu memberikan persembahan hadiah berupa emas, kemenyan dan mur kepada Yesus. Kemudian orang Majus itu pulang ke negeri mereka tanpa melapor kepada Herodes Agung. Tidak diberitahu berapa lama Yesus di Bethlehem setelah Yesus disunat, tetapi yang jelas Yusuf mendapat perintah dari Tuhan agar mereka segera pindah ke Mesir, mungkin ke salah satu kota di daerah Gosen, daerah yang tempat kakek moyang Israel dahulu sebelum mereka keluar dari Mesir. Tradisi gereja Mesir mengatakan mereka tinggal di tempat gereja Abu Sarga yang selalu dikunjungi para turis sekarang ini. Mereka tidak punya kenalan di Mesir, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Mungkin masih ada orang keturunan Yahudi yang mau menampung mereka di sana. Dengan demikian mereka dilindungi dari sentuhan tangan Herodes yang berniat membunuh Yesus yang masih kanak-kanak itu. Dan memang dengan adanya mur, emas, dan kemenyan itu, Yusuf sebenarnya sudah bisa menyewa rumah di Mesir walaupun sementara, tidak lama. Jadi kan orang Majus itu datang bukan menemui Yesus di kandang domba itu di palungan, tapi sudah di rumah kan. Mereka itu sangat miskin waktu di kandang domba, setelah orang Majus datang mereka kaya kan, kayak gitu. Herodes Agung yang berniat membunuh Yesus yang masih kanak-kanak itu hendak membunuh Yesus, tapi Tuhan mencegahnya dengan menyuruh Yusuf membawa Yesus ke Mesir, dan Herodes Agung tidak punya kuasa di Mesir untuk mengganggu Yesus, dan juga tidak tahu bahwa keluarga kudus itu telah pindah ke Mesir. Sang juru selamat diselamatkan agar terpenuhi tugasnya menyelamatkan. Itulah kesimpulannya. Nubuat Nabi mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku, Matius 2:15. Kalau Yesus diungsikan ke Mesir minggu pertama bulan Januari tahun 4 sebelum Masehi, dan Herodes Agung mati bulan Maret tahun 4 sebelum Masehi, berarti yang dikatakan bahwa mereka atau Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di sana hingga Herodes mati hanya selama 2,5 atau 3 bulan lamanya. Kemudian disuruh pindah dari Mesir, dan Yusuf dan Maria memilih Nazaret sebagai tempat tinggal mereka, bukan Judea yang diperintah Archelaus bin Herodes Agung. Dengan demikian Yesus atau Juru Selamat menjadi orang Nazaret, Matius 2:23, yakni seorang Nezer. Nazaret berasal dari kata Netzer yang artinya tunas. Yesus adalah tunas Daud atau tunas Isai yang dibesarkan di kota Tunas. Kota Nazaret adalah kota segala bangsa, dan Yesus yang diam dan dibesarkan di sana adalah Juru Selamat untuk segala bangsa. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, Juru Selamat dunia. Statusnya sebagai firman dalam diri Yahova, keberadaannya dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus, kelahirannya di tengah-tengah para domba, calon kurban keselamatan dan kurban penghapus dosa di Bethlehem Efrata, Migdal Eder, nyanyian para malaikat yang menyatakan kelahirannya untuk kemuliaan bagi Allah,
di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, penyunatannya sekaligus pemberian namanya, Yesua atau Yesus, semuanya merujuk kepada diri Yesus sebagai juru selamat. Semuanya itu dia jalani demi pemenuhan dari nubuat para nabi Tuhan yang dituliskan dalam perjanjian lama. Dan dia rela datang di dunia dengan penuh kerendahan hati, sederhana, tetapi penuh kedamaian, memenuhi semua aturan hukum Taurat Yahudi. Baca Mezmur 17 tentang penyunatan anak laki-laki, Mezmur 459 tentang anak sulung harus dikuduskan sesuai dengan tuntunan Keluaran 12 ayat 2 sampai 5, Mezmur 564 perempuan melahirkan yang najis 7 hari dan di hari ke-8 harus disucikan, Mezmur 501 kurban yang dipersembahkan adalah anak merpati, Lukas 2 ayat 24. Kepatuhannya pada hukum Musa adalah demi kemuliaan bagi Jehovah Elohim, Allah di tempat yang maha tinggi. Kepatuhannya kepada hukum-hukum Musa adalah untuk menyelesaikan segala tuntutan hukum Musa itu, dan dia ganti dengan hukum yang baru, sehingga bagi semua umat manusia terbuka jalan keselamatan. Dia sangat mendambakan adanya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Makanya yang keempat, yang terakhir untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, hidup dalam keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yang pertama, marilah kita perhatikan campur tangan Tuhan di dalam pergaulan bangsa-bangsa dan perjalanan sejarah manusia ke depan. Dan kita turut bekerja untuk pemenuhan kehendak Tuhan dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Campur tangan Tuhan itu dinyatakan dengan kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16-17. Mari kita lanjutkan kasih Tuhan tersebut kepada sesama kita manusia dan sesama ciptaan. Yang kedua, marilah kita seperti para malaikat itu memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Memuliakan Tuhan akan menambah kemuliaan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita manusia. Hidup kita soli Deo Gloria, hanya demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita turut bekerja keras untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Poin ketiga, undang-undang dasar negara kita dan hukum yang diturunkan dari situ membuka jalan bagi kita untuk bekerja mewujudkan perdamaian di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Damai itu kita mulai dari diri kita, kemudian ke tetangga kita, teman sekumpulan kita, teman segereja kita, teman sekampung kita, teman senegara kita, teman seiman dan teman yang tidak seiman dengan kita. Damai itu merambat terus dan mengalir kepada seluruh dunia. Damai itu indah, itu syarat utama untuk dapat membangun kehidupan manusia di segala bidang kebutuhannya. Yang keempat, makna ini yang harus kita lakukan, bahwa Yesus juru selamat ya. Mari kita rayakan bahwa Tuhan membuat terang kehidupan kita, yakni dengan memberi terang matahari yang secara gratis kepada kita, dan terang keselamatan yang juga diberikan gratis oleh gratia kepada kita. Semua dosa yang membuat hidup kita gelap dan sengat iblis yang selalu ingin menggelapi kehidupan kita, disingkirkan oleh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu jangan jatuh lagi ke dalam dosa. Dosa manusia zaman now yang mengancam kehancuran manusia bukan lagi makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden, melainkan ketidaktahuan manusia menggunakan semaksimal sebaik mungkin terang matahari yang digratiskan Tuhan dan terang keselamatan yang juga digratiskan Tuhan melalui kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari manfaatkan sebaik-baiknya terang yang dari Tuhan tersebut. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, mari kita meninggalkan ritus keagamaan yang telah digenapi dan dipenuhi Yesus Kristus dan menikmati hidup keagamaan yang telah direstorasi Yesus Kristus.
Misalnya pemberian persembahan berupa penumpahan darah kurban hewan tidak perlu dilakukan lagi. Sunat tidak lagi diperlukan. Hukum-hukum Taurat atau syariat agama yang membelenggu manusia tidak berlaku lagi. Dan banyak lagi. Mari nikmati hidup bersama Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Sediakan hidupmu senantiasa dalam hasil restorasi yang dilakukan Yesus sepanjang waktu. Keadaan semula manusia adalah seperti dalam Mazmur yang isinya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah keadaan semula, dan kepada keadaan semula inilah Tuhan merestorasi kita, dan Tuhan membuat dia manusia berkuasa atas buatan tangannya, tangan Tuhan. Segala-galanya telah Tuhan letakkan di bawah kaki manusia. Bandingkan Mazmur 8 ayat 6-7. Mari hidup dalam kemuliaan dan hormat, walau hidup kita semiskin kehidupan Yesus dan walaupun kita berkuasa. Sekali lagi, mari kita buat hidup kita dalam kemuliaan dan hormat, walaupun hidup kita itu semiskin kehidupan Yesus dan walaupun kita berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir di dunia dan Engkau datang menjadi juru selamat kami. Engkau tempuh jalan yang luar biasa yang tidak terduga oleh manusia, tapi semuanya demi memenuhi nubuatan Nabi-Mu di Perjanjian Lama dan rencana keselamatan yang telah dirancang oleh Tuhan sejak dunia ini diciptakan. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Ajarilah kami untuk menikmati keselamatan yang telah Kau berikan itu, agar kami senantiasa meningkatkan solidaritas kami kepada sama manusia, dan kami mau saling mengampuni, dan kami mau meniru jejak-Mu, sehingga kami mendapat kemuliaan dan hormat yang daripada-Mu yang telah Kau anugerahkan sewaktu manusia diciptakan dan dipulihkan sewaktu kedatangan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Bapa, dan sehatkanlah semua bangsa kami dari segala penyakit yang melanda bangsa ini. Kami harapkan Tuhan agar COVID-19 dengan varian-variannya apapun itu dihapuskan dari negeri kami, sehingga tidak ada lagi orang Indonesia yang sakit oleh karena pandemi COVID-19 itu. Entah itu karena virus Omikron atau virus lain-lainnya. Kiranya berkati obat-obat dan vaksin-vaksin yang telah digunakan oleh bangsa kami. Lindungi umat-Mu ya Tuhan, dan berikan kekuatan kepada umat Kristen untuk bersaksi tentang kebenaran-Mu, dan juga untuk saling mengasihi, karena kasih luar tanda kami bersatu sebagaimana Engkau inginkan, yang mendoakan supaya kami ini menjadi satu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus kami mohon, kabulkanlah karena kasih-Mu. Amin.